Mengejutkan, benarkan tindakan Ferdy Sambo tembak Brigadir J. Farhad Abbas, normal dalam Islam. Farhad Abbas ikut berkomentar soal kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Joshua oleh Ferdy Sambo. Mantan suami Nia Daniati ini berada di sisi Ferdy Sambo. Ia menyebut bahwa Ferdy Sambo adalah pahlawan penegak hukum. Pengakuan itu diungkap Farhad Abbas saat berbincang dengan Uya Kuya di YouTube. Saya mau menegaskan, ini bukan pemerkosaan atau pelecehan. Ini murni perselingkuhan, ujar Farhad Abbas. Oleh sebab perselingkuhan, Farhad Abbas merasa apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo menembak Brigadir J tidak salah. Ini perselingkuhan murni kok, jadi nggak ada kepentingan. Karena rata-rata kalau misalnya istrinya selingkuh, selalu ngomong saya bunuh, imbuhnya. Ya cuma maksudnya kalau itu diakui perselingkuhan, kan kesannya enggak bagus. Tapi kalau Sambo mengatakan kalau itu menyangkut harga diri dan kehormatan, ya apalagi, ungkapnya lagi. Farhad Abbas menegaskan bahwa hal ini bukanlah pembunuhan berencana. Sebab dalam hukum Islam pelaku perselingkuhan harus dieksekusi. Ini menyangkut masyarakat, karena normal dalam Islam itu kalau orang berzina itu dibunuh. Cuma hukum positif kita itu tidak membuat untuk dibunuh. Jadi menurut saya ini bukan pembunuhan berencana, lanjutnya. Menurut saya ini bukan pembunuhan berencana, tapi perencanaan perselingkuhan yang gagal, sehingga menyebabkan kematian pada penyelingkuh tersebut, lanjutnya. Farhad Abbas membuat sensasional dalam kasus Ferdy Sambo. Pengacara yang terkenal kontroversial ini menyebut Ferdy Sambo seorang pahlawan. Pernyataan Farhad Abbas mendapat reaksi kaget dari Uya Kuya saat diwawancarai di YouTube-nya Uya Kuya TV Sabtu 10 September 2022. Farhad Abbas memang sosok yang tampil beda. Pria yang bermimpi ingin menjadi presiden ini merasa Ferdy Sambo seorang polisi yang taat hukum dan bersikap tegas. Bahkan yang membuat tercengang, Farhad Abbas menyebutkan Brigadir Joshua Huta Barat pengkhianat. Dikarenakan kasus tersebut telah melibatkan Ferdy Sambo yang merupakan Jenderal Bintang 2. Pengacara Farhad Abbas membuat heboh dengan menyebut Ferdy Sambo adalah seorang pahlawan. Saya menganggap Sambo ini pahlawan penegak hukum di kepolisian, ujar Farhad Abbas. Dengan jabatannya cepat tegas, walaupun dia salah, dia mau dihukum. Ini adalah contoh yang baik agar kalau jadi ajudan jadi orang kepercayaan jangan berkhianat, ujarnya. Dikatakannya kalau Ferdy Sambo hanyalah manusia biasa. Farhad Abbas kemudian memberikan opininya mengenai kasus yang menghebohkan tersebut, yang membuat Ferdy Sambo jadi tersangka. Pak Sambo hanyalah manusia, pola pandang saya. Hakim akan meringankan hukuman buat Sambo. Sambo ini seorang penegak hukum. Banyak polisi nakal dihukum, ujarnya. Dikarenakan kasus Brigadir J telah menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo yang merupakan Kadif Propam, Ferdy Sambo pun telah menjadi tersangka karena kasus tersebut. Bahkan Ferdy Sambo sampai terancam hukuman mati. Farhad Abbas kemudian memberikan opininya mengenai kasus yang menghebohkan tersebut. Jadi kalau Sambo dihukum jangan di atas 12 tahun dan jangan di bawah 8 tahun. Kalau menurut saya, ujarnya. Kini publik menunggu nasib ke depan Ferdy Sambo. Sementara itu, Kamarudin tegaskan tidak ada pelecehan. Kamarudin Simanjuntak tiba di Jambi. Kedatangan Kamarudin untuk menemui keluarga Brigadir Joshua Huta Barat.
Dia datang bersama Irma Huta Barat dan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat. Mereka tiba di Jambi pada hari ini. Kedatangan Kamarudin tersebut yakni dalam rangka bertemu dengan keluarga Brigadir Joshua. Kamarudin menjelaskan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang terakhir pemeriksaan terhadap tersangka menggunakan lie detektor atau alat tes kebohongan. Kemudian kami juga ada membuat laporan baru, yaitu laporan dugaan pasal 317 KUHP junto 318 KUHP. Junto pasal 55 tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan, yaitu terkait dengan adanya laporan Putri Chandrawati dan laporan dari Bribtu Martin Gabe yang diduga diperintahkan Ferdy Sambo maupun oleh Kapolres, Jaksel atau Kasat Rese Polres Jaksel tentang tuduhan mereka kepada almarhum bahwa almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP tentang percobaan. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan tidak terbukti atau tidak ditemukan peristiwanya. Ia juga membantah semua tuduhan soal pelecehan seksual yang dilakukan mendiang Brigadir J ke Putri Chandrawati. Ia menepis pengakuan dari Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh Brigadir Joshua di Duren 3. Seperti yang saya katakan dulu, tidak mungkin seorang ajudan bisa masuk ke ruang utama komandannya kecuali dipanggil. Ternyata benar, dia tadinya ada di luar berdasarkan rekaman CCTV. Kemudian dipanggil lalu diduga disiksa lalu dibunuh atau ditembak, ungkap Kamarudin. Ia pun meyakini laporannya yang kedua akan ditindaklanjuti dan ditetapkan tersangkanya. Karena laporan mereka kan sudah SP3, jadi kita melapor balik. Karena pertama mengaku diperkosa di Duren 3 karena tidak terbukti. Dipindah menjadi diperkosa di Magelang. Itu kan terlalu jauh, lompatan losus, delicitnya antar kota antar provinsi. Kalau misalnya dari Duren 3 ke Duren 5 itu masih bisa dibilang salah hitung duriannya gitu. Tetapi kalau dari Duren 3 ke Magelang itu terlampau jauh dan tidak mungkin, kata Kamarudin. Hal itu dikatakan tidak mungkin karena Putri Chandrawati memuji perbuatan Joshua dengan sebutan ajudan terampil dan multitalenta. Kemudian di tanggal 7 sebelum mereka balik ke Jakarta, mereka bicara empat mata. Jadi Ibu Putri dengan ajudannya atas nama almarhum Joshua mereka bicara empat mata. Ibu Putri di kasur, Joshua duduk di lantai. Mereka bicara empat mata kurang lebih 15 menit. Jadi rasa tak mungkin atau wanita yang dilecehkan masih mau bicara empat mata dengan predatornya. Berarti kan tidak mungkin dia diperkosa. Kemudian Brigadir Joshua itu masih mengawal Putri dari Magelang sampai ke Jakarta. Istri tukang becak pun enggak mau dia dikawal kalau sudah diperkosa gitu. Jadi artinya Ferdy Sambo ini mengada-ngada, pungkasnya.